membuat sebuah aplikasi Windows sederhana dengan aplikasi Visual Studio 2022. Ini akan saya membuat konten untuk membuat menu input dan mungkin kalkulator sederhana ya, dengan dua inputan dan empat pengoperasiannya, jadi plus, minus, kali, dan bagi ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu aplikasinya Visual Studio. Selanjutnya kita create new project. Kita di sini udah cek ya, kita hanya memakai Windows ya, membuat aplikasi Windows dengan memakai Windows POM ya. Kita pakai Windows POM app yang frameworknya net framework ya, ini ya. Terus kita buat namanya Windows POM app 3 aja. Terus lokasinya di terserah teman-teman ya, saya di D ya, buat folder sendiri. Selanjutnya kita frameworknya yang paling tinggi aja, project related. Oke, kita next, create. Oke, tampilannya akan seperti ini ya teman-temannya. Tampilan seperti ini kalau teman-teman belum keluar toolboxnya belum keluar, tinggal teman-teman cari di menu view, selanjutnya di sini ya toolbox ya, atau teman-teman bisa pakai Ctrl Alt plus X ya, dan seperti itu ya teman-teman ya, kalau menu toolboxnya hilang. Nah, kita akan membuat pertama kita akan membuat input satu ya. Ini tutorial Windows POM dari basic banget ya, dari awal banget ya teman-teman ya. Oke, kalau di sini ini tabelnya, formnya ya, Windowsnya atau apa tampilannya nanti seperti ini di sini ya. Oke, kita bisa besar kecilkan ini untuk layarnya. Kita juga bisa merubah ini backgroundnya, mau teman-teman sukanya pakai background apa, custom web. Kita pakai warna biru, ini contoh aja teman-teman ya, bisa teman-teman pakai warna apa gitu. Nah, nanti kita bisa ambil di sini ya, di toolbox ya nantinya ya, membuat, kita buat label dulu ya, mungkin label ini ya, label ya, properties di sini lah, colornya kita buat cari colornya, labelnya mungkin kuning ya. Terus kita rubah tagnya, bukan label tapi inputan gitu ya, inputannya. Oke, nah akan berubah ya teman-teman ya. Kalau mau rubah kotaknya dan lain supaya cantik, supaya lebih menarik, bisa nanti ya teman-temannya ini ya, di fontnya apa, tulisannya itu kursornya bagaimana, flashnya standar atau gimana, terus ya tebal, miring, tebal, dengan tulisannya apa, kita contohnya ini besarnya seberapa gitu ya. Oke, saya pakai inputan ini. Selanjutnya harus ini baru labelnya aja, belum kita ngisi tulisannya ya. Ini di text box ya, text box. Nah, text box ini artinya tulisan di dalam box, jadi input tulisan yang akan di dalam box, apa yang akan teman-teman input di sini dan apa yang akan ditampilkan. Nah,
menu tampilannya apa, berarti kita harus ngambil untuk memprosesnya ya, perlu button. Nah, perlu button itu ya teman-teman ya. Nah, button. Nah, buttonnya kita juga bisa berubah, mungkin warnanya warna button. Jadi di sini kita bisa tarik-tarik ya, mungkin hasil hasil atau ya apa teman-teman sukanya. Kita rubah dulu ya, kita rubah tebal serong dulu, kita pakai tulisannya apa ya, justru PT coba kita ya. Oke, hasil seperti itu ya. Ini teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk form inputan yang pertama. Nah, bagaimana caranya supaya kita ngeklik di sini terus klik hasilnya, nanti akan tampil seperti apa inputannya. Jadi kita harus seperti mengaitkannya, seperti mengelingkan antara text box ini dengan button ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, jadi teman-teman bisa klik di sini ya, di buttonnya ini klik 2 kali. Nah, ini di sini tempat mengisikan tambahan perintah untuk mengambil data dari, harus ingat ya, formnya itu, pembuatan form itu tadi dari mana? Dari mana teman-teman tadi? Kan di sini ya. Ini text box 1, mengambil data dari text box 1, kita akan keluarkan proses button. Pada saat klik buttonnya atau klik tombolnya ini, prosesnya ini hasilnya akan keluar inputannya seperti itu. Apa yang harus diisi, kita isi di sini, di pas di tanda jadi ketiknya kita akan tambahkan input 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 aja, huruf kecil semua, input, maaf kok input ya, ingat ya, input yang huruf kecil ya, input atau lanjut. Input seperti itu ya, input sama dengan mengambil dari mana inputannya itu, kita akan show dari teks, kita ngambilnya dari text box 1 ya, dari text box 1 berupa apa ya, berupa teks, ya teman-teman ya, teks. Jangan lupa untuk kurung tutup titik koma, titik koma ya, titik koma. Ini untuk mengambilnya input, dan kita akan memunculkan dari ngambil inputannya dari text box 1 berupa teks itu. Saya akan mengetik di sana, terus kita akan memunculkan dialognya, pesannya, menampilkan pesan, untuk menampilkan pesannya kita ketik dalam message 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 box show ya, message box, terus kita show ya, apa yang akan kita tampilkan, yaitu
kita kasih tulisannya apa, atau mau dikasih tulisan atau enggak? Hmm, kita kasih aja nilai nilai yang dimasukkan sama dengan, selanjutnya di sini kita kasih plus ngambil dari input, dari kata input tadi, inputnya huruf kecil ya, input itu ya teman-teman ya. Ini juga harusnya inputnya huruf kecil teman-teman, input. Nah, supaya jadi tipe datanya kurang ya teman-teman, kita kasih depan input ini. Tipe data yang akan kita ambil adalah data string input ya. Oke. Nah, kita akan mencoba ya temannya. Bagaimana cara mencobanya ini? Ini ya di pom 1, pom 2. Ini adalah apa codingannya. Kalau ini adalah tampilannya, desainnya. Kita akan klik start ya. Ini atasnya start ya. Kita mencoba aplikasinya. Lagi error ya. Yes, kemudian error karena saya belum mengasih titik koma ya. Oke, kita coba ya ulang ya. Kita klik start. Zero error like the error. Di sini ada missing book. Oke, mungkin di sini lagi error ya. Tapi seperti ini tampilannya. Kita ini karena tadi kita sudah buat supaya tidak hilang lagi. Kita copy dulu ya teman-temannya ini ya. Referensinya ini ya. Ini ya. Kita copy dulu ya teman-temannya. Kita coba buka dengan sebentar teman-teman ya. Harusnya di sini tidak jauh seperti ini tagnya, titik tag. Nah, banyak kan ini temannya. Tadi bersalah. Coba saya lihat perintahnya apakah nah ini ya tadi ada salah kode ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini akan tampilannya seperti ini nanti kita close ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah berhasil membuat codingannya, ini baru codingan pertama ya. Coding maaf, bukan codingan. Ini baru apa namanya? Membuat program aplikasi yang basicnya ya. Ini kita baru pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama menggunakan yang pertama kali menggunakan Visual Studio ya teman-temannya, seperti ini ya. Mohon maaf kalau yang mungkin yang menonton sudah ahli atau sudah berpengalaman, mohon maaf, kita belajar dari nol seperti itu ya. Kita belajar di awal. Ini yang akan kita pelajari. Jadi kita inputannya di sini kita contoh aja, kita masukkan angka 10 seperti itulah. Hasilnya nah nilai yang Anda masukkan 10 seperti itu ya teman-teman ya. Yang Anda masukkan 10.
Selanjutnya mungkin kita bisa rubah kalau kita masukkan nama ya, contohnya masukkan nama saya. Oke, nilai yang masukkan adalah namanya seperti itu teman-teman ya. Ini untuk pembelajaran pertama untuk membuat inputan. Oke, kita tambahkan dari sini sekarang. Kita akan membuat sebuah aplikasi inputan 2. Kita pakai ini aja lagi. Oke, ini kita singkirkan dulu yang tadi ya, hasil yang pertama. Kalau kita klik input, ini hasil dari inputan 1. Ini kita ganti namanya inputan 1. Terus kita akan buat lagi, mau di copy, kita buat inputan ini namanya inputan 2. Ini kita kasih inputan yang kedua ya teman-teman. Inputan kedua ini juga kita jangan di copy karena ada apa namanya, boleh aja copy sih. Oke, copy checkbox 2 teman-teman ya, checkbox 2. Terus kita buat button. Kita ambil button 1, 2, 3, 4. Oke, kita rubah semuanya. Ini button kedua kita rubah namanya kali atau kali X gitu aja. Kita tulisannya kasih yang tengah-tengah atau kali aja supaya lebih jelas ya. Ini kali button 3, kita kasih sini bagi, terus ini kita kasih button 4 kali bagi tambah, kurang gede, kali bagi tambah dan apa teman-teman, kurang ya, kurang. Oke, nanti teman-teman bisa percantik dengan warna ataupun dengan desain yang mengganti teks, ataupun nanti di sini bisa teman-teman background title, background image, terus bisa layoutnya ya teman-teman, lokasinya maksimal ini kan bisa dipindah-pindah, tag elegannya, mau overlay tag image-nya, right, apa ya nih, flat average, background title, cursor default ya, bisa dirubah-rubah, tapi kita belajar dulu apa namanya, codingan atau mengaitkannya itu ya, supaya programnya jalan seperti itu. Nanti teman-teman bisa rubah, percantik tampilannya bisa rubah ya. Kita mulai dari kali dulu ya teman-teman ya. Kalau kali itu sama, karena kita akan mengambil inputan pertama dan inputan kedua. Bagaimana rumusnya? Kalau kita klik tombol kali, hasilnya bagaimana, seperti itu ya. Untuk memproses kali bagaimana, kita klik 2 kali di sini, maka akan diarahkan ke codingannya ini ya. Jadi kita akan buat di sini buat program atau perintah untuk melakukan eksekusi perkalian dari inputan pertama dan inputan kedua, seperti itu ya. Jadi kita akan
memberikan coding. Bermula dari awal, kita ambil dari mendapatkan nilai dari masukan textbox 1 dan textbox 2, seperti itu ya. Jadi kita harus memasukkan inputan karena ini memakai angka. Kalau ini kalkulator ya, kita memakai angkanya supaya bisa mungkin nanti hasilnya ada koma-komanya ya. Kita pakai double aja ya, kita pakai double. Selanjutnya kita ngambil dari input karena ada input 1 ya, input 1 ini sama dengan convert ya, kita convert ini sebenarnya udah ada itu double text, convert to double text, convert to double. Ini sebenarnya perintahnya udah ada ya, convert to double text box 1 titik text kurung tutup titik koma. Ini mempermudah kita ya, karena di sana eksekusinya udah ada, apa yang akan kita buat sudah ada. Terus kita akan mengambil juga dari inputan 2, jadi kita ambil sama ya. Terus teman-teman sudah dapat intinya, ini udah tahu, ini tinggal copy, tinggal paste. Nanti di inputan 2 ngambil dari textbox 2, jadi kita akan ngambil dari sana untuk melakukan penjumlah, untuk melakukan perkalian ya, untuk menampilkan hasil jumlah perkalian. Jadi sebentar, kalau perkalian itu adalah sama, jadi kita di awal dulu tipe datanya dulu, kita pakai tipe data yang double integer double ya, double itu hasilnya, hasil di sini sama dengan, jadi input 1 dikali 1 kali input 2 ya, dikali tanda kali itu apa, bintang input 2, jangan lupa untuk titik komanya. Dan ini untuk programnya, ini untuk program menghasilkan perkaliannya. Sekarang untuk menampilkannya, message, jadi kita akan message box, terus kita akan klik kata titik, kita show, kita akan memunculkan, kita kasih sedikit apa namanya, instruksi atau apa,
kayak kata-kata hasilnya gitu, seperti itu ya, hasilnya, hasil hasil perkalian gitu ya, karena kita ini adalah perkalian boleh diisi boleh tidak, tapi ini untuk memudahkan kita bahwa tadi itu kita melakukan eksekusinya yaitu perkalian gitu. Nah ini udah plus hasil, kita ngambil dari hasilnya, input double, hasil itu adalah perintahnya input 1 dikali dengan input 2 sama dengan hasilnya itu akan dikeluarkan atau ditampilkan di message-nya atau di pesannya, atau ditampilkan seperti itu ya, hasilnya tutup kurung tutup titik koma 2 seperti itu. Kita coba dulu satu atau kita copy, nanti tinggal kita ganti ya, tinggal kita ganti dengan rumusnya dan kata-katanya untuk perintah yang lainnya. Ini juga ya, ini sekarang bagi, nah di sini ya tinggal paste, ini berarti tadi bagi, kalau bagi itu apa ya, garis miringnya, garis miring ada pembagian hasil pembagian sama dengan, terus kita copy yang ini, kita yang ketiga yang tambah. Kalau tambah ini kan simple, tinggal plus dan penambahan selanjutnya kita ke kurang titiknya. Kalau kurang itu juga sudah simple ya, minus pengurangan. Nah sini biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba ini perkaliannya tadi ya teman-teman. Ini pengkaliannya belum kita isi sama dengan, coba yang lainnya penambahannya. Oke, nah sini lebih gampangnya kita klik 2 di sini, otomatis dibawa ke dimana harusnya kita mengisi perintahnya atau codingan perintahnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba apakah berhasil. Kita coba untuk melakukan tes ya, kita tes, klik start. Oke, aplikasinya udah muncul seperti ini ya. Sebenarnya kita bisa buat tulisan dulu di sini, kalkulator, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita inputan pertama kita contoh masukkan 10 dikali inputannya 2, 10 kali 2, hasil perkaliannya adalah 20, benar. Oke, kalau bagi itu 10 dibagi 2 hasilnya 5, oke benar. Terus 10 ditambah 2 hasilnya ada 12, oke benar. 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8, benar ya teman-teman ya. Nah bagaimana kalau kita coba angka kecil di pembaginya aja ya, contohnya 4 dibagi sama 3, seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada hasil pembagiannya 1,3, jadi ada komanya. Oke, nah demikian teman-temannya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana melalui Windows POM ya. Ini Windows POM menggunakan POM dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2022 ini teman-teman ya. Demikian dulu video simple, singkat, dan
basic ya, basic untuk pengenalan aplikasi Visual Studio menggunakan Windows Phone app yang membuat aplikasi Windows Phone dengan Visual Studio. Mungkin nanti next akan ada video-video berikutnya, tutorial ataupun cara membuat aplikasi yang lebih dari ini, seperti itu teman-teman, yang mungkin membuat nanti menu login dan lain-lain. Oke, ditunggu aja video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya supaya saya bisa mengupload lagi video-video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.